Selamat sore semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Maria Yulia Baan, NIM 20030300046, kelas B semester 3, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan menjelaskan materi kelima dari mata kuliah Gerakan Sosial tentang pembantaian Marikana dan protes buruh di Afrika Selatan. Pertama, kritik terhadap transisi menuju demokrasi di Afrika Selatan telah direndam. Kegagalan nyata Afrika Selatan pasca 1994 mulai dari dominasi satu partai, korupsi yang meluas, kekerasan endemik, dan kesenjangan kemiskinan yang semakin besar cenderung diremehkan. Narasi populer menyatakan bahwa Afrika Selatan sukses meskipun tidak sempurna, tetapi contoh langka dari demokrasi yang berfungsi di Afrika Sub-Sahara. Ini adalah pembangkitan tenaga ekonomi negara BRICS menjadi tuan rumah acara olahraga internasional besar pertama di Afrika pada tahun 2010, dan itu adalah rumah Mandela. Tidak seperti negara-negara Afrika lainnya, perjuangan Afrika Selatan melawan apartheid secara aktif didukung oleh banyak orang di Barat, menghasilkan investasi emosional dan kesuksesan berkelanjutan negara itu. Di tengah berbagai kegagalan negara-negara pasca kolonial Afrika Selatan menjadi contoh positif dan potensi benua itu. Visi romantis masyarakat internasional tentang negara itu sangat terguncang. Romantis masyarakat internasional tentang negara itu sangat terguncang pada peristiwa 16 Agustus 2012. Negara Afrika Selatan memutuskan untuk mengambil sikap menentang kerusuhan domestik dalam bentuk protes buruh dan kampanye gerak sosial yang gencar dengan menembak mati 34 penambang platinum yang mogok di Marikana. Pembantaian itu berbau harum seperti yang dilakukan oleh rejim apartheid di Sharpeville pada tahun 1960 dan Soweto pada tahun 1976. Kebrutalan pembantaian yang diperhitungkan itu mengungkapkan sifat yang selalu otoriter dari negara Afrika Selatan yang menghasilkan interogasi yang meluas terhadap ANC atau Afrika Nasional yang sebelumnya dipuji rezim. Afrika Selatan kontemporer sangat mirip dengan apa yang digambarkan Kurt sebagai pasca demokrasi, sebuah masyarakat yang terus memiliki dan menggunakan semua institusi demokrasi tentang di mana mereka semakin menjadi cangkang formal dalam 3 karakteristik yang menentukan pasca demokrasi: konsumsi terkoordinasi oleh kalangan terbatas pengusaha dan politis, klientelisme yang luas, dan kooptasi masyarakat sipil. Semuanya berlaku untuk pemerintah ANC. Dengan demikian, kasus Afrika Selatan masih memiliki banyak kesamaan karakteristik struktural dengan negara bagian lain yang dianalisis. Lingkungan politik yang sangat mirip dengan diidentifikasi oleh Robert tahun 2005 di Amerika Latin, di mana kiri tengah atau partai-partai yang memiliki hubungan kuat dengan buruh terorganisir memperlakukan kebijakan ekonomi neoliberal yang mengakibatkan terbukanya ruang di sebelah kiri mereka yang dapat ditempati oleh para partai-partai kerakyatan. B. Protes di akhir periode apartheid. Setelah berakhirnya persidangan Rivoni pada tahun 1964, mayoritas pemimpin ANC dipenjara atau diasingkan. Kehadiran aktivitas ANC di dalam pembatasan negara terbatas pada serangan berkala dan umumnya tidak berhasil dari sayap bersenjata, yang terlihat dalam kampanye sabotase dan tindakan propaganda bersenjata. Namun rezim apartheid ditentang keras oleh serangkaian gerakan sosial itu. Kewarganegaraan, demikian sebutan mereka di kota-kota kecil yang bersatu pada tahun 1983 untuk membentuk Front Demokrasi Bersatu atau UDF, dan mulai dari awal 1970 militansi buruh yang luas membuat gerakan serikat buruh yang lebih luas menjadi lawan yang tangguh bagi rezim. Pada awal 1970-an terjadi peningkatan mobilisasi pekerjaan di daerah Durban dengan lebih dari 100 pekerja terlihat dari aksi mogok pada tahun 1973 saja. Kampanye ini didukung oleh solidaritas komunal di antara sebagian besar pekerja dulu yang juga didukung oleh otoritas suku tradisional mereka. Yang penting dalam hubungan serikat demokrasi partisipasi yang akan muncul pada tahun-tahun berikutnya.
Praktik demokrasi horizontal pekerja yang mogok membuat respirasi dan kooptasi menjadi sulit dengan menolak untuk mendominasi pemimpin atau tim negosiasi. Proses menghasilkan keuntungan penting bagi para pekerja dan pembentukan Komisi Wihan yang mengusulkan pengakuan serikat pekerja kulit hitam sebagai sarana untuk mengkooptasi dan mengendalikan mereka pada tahun 1979. Militansi serikat pekerja awal cenderung berkerat ke pekerja, yang berarti mereka menghargai kekhawatiran berbasis kelas, lantai toko atau tujuan yang lebih luas dari perjuangan anti-kolonial nasionalis. Serikat pekerja bergabung untuk membentuk Federasi Serikat Buruh Afrika Selatan atau FOSATU pada tahun 1979. Mereka juga menempatkan demokrasi partisipasi di tempat kerja sebagai sarana untuk membangun basis kekuatan mereka di puncak agenda mereka. Namun serikat pekerja tidak terbatas pada mereka yang berperspektif pekerja dan federasi lainnya mengadopsi untuk gerakan sosial Serikat Pekerja Satu yang berdasarkan pandangan mereka pembebasan politik dan pembebasan ekonomi tidak dapat dipisahkan dan bahwa kelas mereka harus menegaskan kepemimpinan dalam gerak bebas. Ada pertumbuhan besar-besaran dan keanggotaan serikat di semua serikat antara 1979 dan 1983 menjadi buruh terorganisir sebagai situs utama oposisi terhadap apartheid. Ketiga, perbedaan pendapat dan protes di era ANC. Kontradiksi yang berurat berakar dalam tradisi membawa ANC ke tampuk kekuasaan, di mana pemberontakan akan menerima inklusi positif dan mengorbankan modernisasi ekonomi, terutama komite terhadap liberal. Sementara elit ekonomi memperoleh perlindungan konstitusional atas distribusi kekayaan status sebagai imbalannya untuk menerima elektoral dan bentuk-bentuk persaingan demokrasi lainnya sebagai medan di mana mereka sudah jelas terlihat tidak dapat diletakkan bahwa kompromi partisipasi politik dan harga keadilan sosial ekonomi tidak dapat bertahan selamanya. Hal ini membuat orang bertanya mengapa serikat pekerja yang diklaim sebagai perwakilan kelas terutama pendukung situasi ketidaksetaraan yang semakin meningkat begitu lama. Struktur insentif pada tingkat individu yang sebagaimana diuraikan di atas terbuka hanya untuk mendapatkan gerakan yang relatif terpilih, tetapi masa berulang kali mendukung peraturan kelembagaan yang sedang berlangsung dengan memilih ANC. Survei internasional CO1 menegaskan bahwa dalam pemilihan 1994, 75% pekerja menjadi ANC pada tahun 2004, hanya turun sedikit menjadi 73%. Ada dua penjelasan untuk berkesinambungan ini, satu berakar pada identitas dan yang lain lebih bersifat strategis. Afrika Selatan adalah ekspor platinum terbesar di dunia. Deposit terkaya terletak di kompleks Bushveld di utara negara itu, kira-kira antara ruang kota Rustenburg dan Pretoria. Penambangan platinum telah melampaui emas sebagai sektor ekstraksi mineral paling menguntungkan di Afrika Selatan. Pada tahun 1994 dan 2009, produksi platinum meningkat sebesar 67%, dan ekstra platinum juga sekarang mempekerjakan lebih banyak pekerja daripada menambang. Sektor platinum juga terbukti relatif tahan terhadap mekanis. Cara paling efisien untuk mengesah adalah melalui mesin genggam yang dioperasi oleh rock drill operator atau RDO. Akibatnya tidak seperti seekor pertambangan lainnya seperti pekerja pertanian di mana mekanisasi telah secara radikal mengurangi pertumbuhan tenaga kerja yang besar. Ekstra platinum tetap padat karyanya. Hal ini telah menghasilkan kehadiran yang kebutuhan yang berkelanjutan akan sejumlah besar pekerja tambang yang mengingatkan pada akhir abad ke-19 proletariat berbasis massa dari tenaga kerja telah memastikan bahwa pekerjaan sektor platinum memiliki daya tawar yang cukup besar. Tambang marikana dioperasi oleh Lonim PLC yang mulai diekstraksi pada tahun 1971. Meskipun undang-undang izin apartheid resmi dihapus, warisan mereka tentang migrasi tenaga kerja internal telah menjadi pusat industri pertambangan sebagai bagian dari tujuannya untuk pemisahan rasial rezim apartheid berusaha membatasi orang kulit hitam ke dalam apa yang disebut tanah air atau Banustan. Hal ini mengakibatkan kekurangan tenaga kerja yang diatasi oleh pemerintahan dengan mengizinkan migrasi sekuler di mana laki-laki akan pindah sementara selama beberapa bulan di daerah industri sebelum kembali ke tempat
asal mereka di mana keluarga mereka tinggal. Di daerah pertambangan, mereka ditempatkan di kompleks besar atau asrama, dan pergerakan mereka bolak-balik ke rumah. Mereka dikontrol dengan ketat. Sistem ini merupakan landasan lanskap kolonial dan apartheid Afrika Selatan dan salah satu contoh paling rekayasa spesial dalam sejarah manusia. Baik, itu saja penjelasan singkat dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.